Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Indrayati dari Prodi PBSD akan menjelaskan tentang teori sastra. Teori sastra. Pengertian teori. Kata teori sastra berasal dari dua kata, yaitu kata teori dan kata sastra. Teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola pengaturan hubungan antara gejala yang diamati. Teori berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Suatu teori dapat dideduksi secara logis dan dicek kebenarannya atau dibantah kesahihannya pada objek atau gejala yang diamati tersebut. Pengertian sastra. Sastra adalah deskripsi pengalaman kemanusiaan yang memiliki dimensi personal sekaligus dimensi sosial. Dalam sastra, pengalaman dan pengetahuan kemanusiaan itu secara fundamental mengandung gagasan estetis yang menimbulkan rasa indah, senang, dan menggugah hati. Menurut M.H. Abrams, ada 4 komponen utama yang sekaligus merupakan sudut pandang dalam mempelajari karya sastra, yaitu 1. Universe, realita kehidupan sebagai objek faktual karya sastra. Karya sastra merupakan cermin kehidupan masyarakat. Di dalam karya sastra ditemukan fenomena kehidupan nyata yang menimbulkan insight, kesan yang dalam bagi pembacanya. Karya sastra merupakan mimesis kehidupan. Dari sudut pandang ini, teori mimesis dan pendekatan mimesis merupakan teori dan sekaligus pendekatan yang digunakan dalam mengkaji karya sastra. 2. Work. Karya sastra itu sendiri sebagai suatu objek yang dipelajari. Karya sastra sebagai suatu karya yang telah dihasilkan penulisnya memiliki struktur sendiri yang membangun keutuhan dirinya. Sebagai suatu karya telah terlepas dari pengarangnya. Dari sudut pandang ini, teori dan pendekatan struktural atau pendekatan objektif merupakan teori dan pendekatan yang digunakan dalam mempelajari karya sastra. 3. Artis, pencipta sastra. Sebagai seorang pengarang yang menghasilkan karya sastra, dia berasal dari berbagai ide, pemikiran, perasaan, pandangan, gagasan, serta hal lain yang menyebabkan dia akhirnya menulis karya sastra. Dia mengekspresikan segala yang terdapat di dalam dirinya ke dalam bentuk karya sastra. Dari sudut pandang ini, teori ekspresif dan pendekatan ekspresif merupakan teori dan pendekatan yang digunakan dalam mempelajari karya sastra. 4. Audiens, pembaca. Pembaca adalah penikmat karya sastra. Pengarang menulis karya sastra tentunya untuk dibaca, untuk dinikmati oleh orang lain. Dari sudut pandang ini, teori pragmatik dan pendekatan pragmatik digunakan dalam karya sastra, yaitu penekanan pada aspek pembaca sebagai penikmat karya sastra. Jadi, kesimpulannya, teori sastra adalah ilmu yang mengungkapkan tentang sastra sebagai karya yang memuat pengalaman batin manusia. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang teori sastra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.